kemarin dia demi kau dia. Ada. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan apel pagi seperti biasa, rutinitas kita setiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama datang pagi. Jadwal disiplin datang paginya masih sangat tidak memadai, khususnya untuk siswa yang lama. Hari ini Ibu lihat, apalagi yang laki-lakinya, bisa dihitung dari ratusan siswa. Ya, dari ratusan siswa bisa dihitung hanya berapa orang yang datang hari ini. Padahal ini sudah tanggal sekolah, ya, hari sekolah dari tanggal 6. Dari tanggal 6 kita masuk, bukan nanti tanggal 13 baru sekolah. Itu jadwalnya anak SMP dan anak SD. Kita ini sudah SMA. Masih ada juga yang tidak usah ke TikTok di depan kita, ya. Ini kamu kebiasaan begini nih, bertambah-tambah libur. Sebenarnya ini untuk diperdengarkan hanya untuk orang yang tidak datang hari ini. Tapi tidak apa-apa. Nanti yang temannya yang ada di sini yang sudah hadir datang pagi, nanti disampaikan sama teman. Absen minta tolong dari hari pertama sekolah tanggal 6 tolong dijalankan, ya. Seluruh absen. Ibu Mardia masih ada anak-anak saya lihat di belakang situ, ya. Ibu lanjut. Absen tanggal 6 sudah jalan, ya. Untuk siswa lama 11 dan kelas 12 itu sudah diperhitungkan absennya. Nanti jangan menyesal kalau sudah semester nanti, ya. Kalau sudah semester alpanya sampai 40. Untuk siswa baru, calon siswa baru, ya, masih mengikuti MPLS di hari keberapa ini? Keempat. Insyaallah besok itu sudah hari terakhir. Tidak dirasa waktu toh, tak putar kita ketemu lagi pagi begini. Tak putar ketemu lagi pagi begini. Besok sudah berakhir. Jangan ada yang kendor. Kemudian tutup saja matanya, nak lihat ini kakak kelasnya sekarang. Jangan kalian ikut-ikuti, ya. Apapun itu contoh yang tidak baik, contoh yang tidak perlu dicontoh, contoh yang negatif, jangan ikut-ikuti. Ini disiplin pagi hari. Tapi insyaallah di hari Senin semuanya sudah aktif kembali seperti biasa. Jadi siswa kelas 11, 12 dan kelas 10 sudah datang semua sekolah, sekitar 300 lebih siswa. Tidak ada lagi yang menambah libur di hari Senin. Tolong teman-temannya yang datang pagi hari ini, teman-teman yang tidak datang disampaikan, ya. Walaupun tidak belajar tapi absen tetap jalan. Minta tolong ketua-ketua kelas 11 dan kelas 12. Kemudian lanjut tentang kebersihan. Itu kelas 12C, Ibu lihat sana, ya. Malu Ibu ini berdiri di sini, kamu punya kelas tahambur baru mau bercerita kebersihan lagi. Kenapa Ibu kasih contoh? Itu rapat. Terlambat terus. Oke, kakak OSIS yang ada di depan, hukumannya untuk siswa baru yang terlambat, kalau ada kotoran di depan atau sampah, bukan kotoran ya, sampah-sampah di depan, mulai dari parkiran sampai dengan perpustakaan, sampai dengan lab bahasa, minta tolong sampah dengan tong sampah kasih baku ikut dengan mereka itu dikontrol. Ya, terima kasih untuk kakak OSIS yang ada di depan. Kelompok 1, berapa orang tidak lengkap? Lengkap? Alhamdulillah. Kelompok 2, jaga-jaga itu kakak OSIS yang di depan. Kelompok 3 lengkap. Kelompok 4 3 orang lagi. Kelompok 5 2. Mana laki-lakinya? Kelompok 6, kenapa kepala batunya ada batu di depanku, bisa lempar kamu nih. Kasih baik kopi itu. 1. Kelompok 7 12. Oh, berapa? Saya tidak lihat nak, tapi ada pohon. 1. Kelompok 8 Muhammad 4. Berarti dulunya siap gerak. MPLS 2026. Ya, bagaimana kemarin itu? Semangat luar biasa. Oke. Semangat. Kasih bagus. Kesana kemarin. Anak
kelompok 8 kenapa? Ke sana kemarin kenapa? Ini yang ibu cari dari kemarin. FLS 2026. Semangat! Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, pimpinan serta teman-teman sekalian. Mengawali aktivitas kita di hari yang cerah ini, mari kita sejenak merefleksikan sebuah tema yang sangat di dalam ajaran Islam. Menuntut ilmu bukanlah sekedar rutinitas untuk mencuri ijazah atau meningkatkan kecerdasan. Semoga lebih dari itu, belajar adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadir ini menjelaskan bahwa setiap teras keringat dan waktu yang kita luangkan untuk belajar memiliki nilai pahala yang luar biasa. Ada beberapa alasan mengapa menuntut ilmu dikatakan sebagai ibadah. 1. Ilmu adalah syarat sahnya iman. Ibadah yang kita lakukan tanpa disadari. Ilmu berisik tertolak ketika perlu belajar bagaimana cara berwudu yang benar, tata cara salat yang tepat, hingga memahami muamalah sehari-hari. Semua itu membutuhkan proses belajar. 2. Pahalanya terus mengalir. Ilmu yang kita pelajari dan kemudian kita amalkan serta ajarkan kepada orang lain, kemudian menjadi bagian dari amal jarinya ketika kita membagikan ilmu yang bermanfaat. Pahala tersebut tidak akan terputus meski kita telah tiada. Teman-teman sekalian, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Hari ini saat kita berdiri di apel pagi ini adalah menuntun kita untuk memperbarui niat. Mari kita niatkan setiap pekerjaan, setiap tugas baru, dan setiap tantangan yang akan kita hadapi. Hati ini sebagai proses menuntut ilmu. Jadikan semangat belajar kita hari ini sebagai ibadah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudian dalam memahami ilmu yang bermanfaat, setia serta kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, saya Afgan dari SMP 1, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan pantun singkat tentang motivasi untuk sekolah. Mentari pagi bersinar terang, burung bernyanyi di atas dahan. MPLS datang membawa semangat, literasi menjadi bekal masa depan. Pergi sekolah membawa buku disimpan rapi di dalam tas. Mari kita membaca dan mencari ilmu agar cita-cita tercapai tuntas. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya,
semakin cepat kau maju, semakin tidak ada utangmu besok. Mantap pantunnya tadi kelompok 1. Simpan itu ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Iya. Ya, situ aja berdiri. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurul, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membawakan literasi kultum tentang ilmu itu proses bukan instan. Tapi tahu gak, belajar itu juga sama seperti MPLS. Ingat, ilmu itu tidak ada yang instan. Contohnya, mie aja butuh direbus dulu baru enak. Otot aja butuh latihan dulu baru kuat. Otak juga butuh belajar dulu baru pintar. Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya, belajar itu seumur hidup. Masa baru hari keempat sudah nyerah? Hari ini kita belajar sedikit, besok nambah sedikit. Jadi jangan bilang aku bodoh, cuma karena bilang belum bisa hari ini. Bilang aja, aku sedang dalam proses. Guru kita sudah siap ngajar, buku udah siap, tinggal kitanya mau sabar atau tidak. Yuk tahan capeknya, biar nanti kita nikmati hasilnya seumur hidup. Semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita membentuk ilmu. Amin ya robbal alamin. Sekian kultum dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Jadi masih ada berapa kelompok lagi? Sisa 2. Bagaimana? Mau maju atau besok? Ya, yang 2 kelompok utangnya besok untuk literasi di depan sini. Karena mengingat, coba adik diam dulu. Ibu kasih lama kamu itu, kasih sunyi supaya cepat kamu masuk di ruangan. Suruhnya siap gerak, siap bagaimana siap. Sebentar yel-yelnya disetor, ya. Ya, tidak usah kita yel-yel di sini karena ibu tahu sudah panas matahari. Jadi sebentar yel-yelnya dengan mentor. Coba tidak usah bergerak dulu. Semakin lama kau di situ bergerak terus kayak ulat-ulat nangka, semakin lama ibu juga di sini nih. Itu passwordnya. Jadi kamu harus tahu itu. Oh begini kalau sama Ibu Rida ini. Kalau Ibu Rida yang ambil alih begini lagi. Oke, semuanya topinya kasih bagus, seragamnya dimasukkan di dalam. Kemudian ya diam. Seluruhnya siap gerak. Bubar ini semuanya langsung masuk di ruangan. Sebelum masuk registrasi dulu. Oke. Bubar barisan jalan.